ألف صلى الله عليك يا حبيبي، يا نعمة من شوقه لأهل الوفاء، يا نور الورى جناك مرتجي، وسيلة إلى مولانا للشفاء. أنعم الأرواح منا بلقاء على البرايا ونحن قد جفا. ألف صلى الله عليك يا حبيبي، يا نعمة من شوقه لأهل الوفاء، يا نور الورى جناك مرتجي، وسيلة إلى مولانا للشفاء. أنعم الأرواح منا بلقاء على البرايا ونحن قد جفا. يا جميل الوجه يا نور الهدى، اكشف الحجاب حتى عرفا. نحن في لجاج البحار يا نبي، أنت المنقذ ونحن ضعفاء. نحن في لجاج البحار يا نبي، أنت المنقذ ونحن ضعفاء. أنعم الأرواح منا بلقاء على البرايا ونحن قد جفا. فليس لنا سرور ولا حبور إلا بقرب وحب المصطفى، كي نعيش بين الأنام صالحا ونحمد الله في الجهر والخفاء. كي نعيش بين الأنام صالحا ونحمد الله في الجهر والخفاء. ثم صلى الله تغشى المجتبى صاحب الكرم بحر الشرفاء، والبتول الزهراء والحيدر علي والحسنين في الذكر قد صفا. البتول الزهراء والحيدر علي والحسنين في الذكر قد صفا. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pengatur acara yang memberikan kesempatan kepada kami untuk ikut serta memberikan penanganan dalam makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila tariqin mustaqim, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi Qur'anil Karim, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la
bersama kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya dan para sahabatnya serta pengikutnya sekalian. Hal-hal yang berhubungan dengan menyuruh Quran tadi sudah mendengar kita kesemuanya dibacakan satu hadis oleh Ustaz Asmawi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan menyuruh Quran, yaitu adalah cerita yang dikisahkan itu adalah tentang halwat Nabi. Zaman dulu kala itu kebanyakan orang-orang dahulu kalau ingin mencapai kedudukan mulia sebagaimana Nabi atau sebagaimana Nabi berlaku, kebanyakan orang-orang dahulu itu mengambil pengertian halwat atau juga menyepi di dalam satu bukit ataupun satu rumah. Di mana hal ini berjalan hal itu sampai sekarang ini orang-orang ahli tarekat, karena tarekat yang ada itu semuanya 45 tarekat. Pertama tarekat Naqsabandiyah Al-Furidiyah, dan kedua tarekat sebenarnya ketika tarekat Sultan Al-Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani. Semuanya itu ibadah-ibadah itu setelah selesai orang mengerjakan zikir, di dalam hal itu disebutkan halwat zikir. Halwat zikir itu menyepi di sebuah bukit atau gunung atau rumah atau kamar yang sepi. Di sana orang-orang dahulu maupun orang-orang yang sekarang ini yang masih ada mempunyai keinginan untuk halwat, mereka berhalwat di dalam kamar. Halwat di masa kini itu kebanyakan yang menyeru. Terkadang orang diserbu oleh jin, terkadang orang diserbu oleh orang gaib, terkadang bisikan-bisikan jiwa dibisiki oleh syaitan. Jadi pengamalan zikir itu benar-benar. Sekarang ini banyak orang tidak memahami masalah hal-hal yang berhubungan dengan masalah etikat dan zikir yang tersimpan di dalamnya. Itu tersimpan di dalamnya terbuka hijab. Ya kalau hijab alam malakut sih baik aja. Tapi kalau hijab terbuka alam setan atau alam gaib dan sebagainya. Pola itu banyak orang yang berzikir ada membaca lampau, berdirian dibaca dibaca. Kadang-kadang itu salah. Itu dalil apa? Di dalam ilmu nahu atau di dalam ilmu saraf, itu dalil apa? Dalil apa? Itu dalil apa? Itu kan mau dikeluarkan pengertian dengan setengah ulama-ulama Saufiyin atau ulama yang marifat kepada Tuhan itu itu ana huwa, alifnya ana hanya huwa, amuria, tidak usah katakan, tidak usah bukan itu bukan tandanya. Antum kalau tunggu di belakang kampur ini begitu. Kenapa? Karena itu dalil gaib, karena di dalam. Sirnya sir rabbani namanya. Andaknya di dalam hati manusia. Ini kan bersama hubungan Allah aja di dalam hati saja. Nah, itu dalil gaib. Dan orang salah pengertian mengenai hal tarekat Samaniyah yang bertebar di Kalimantan Selatan ini, tarekat Samaniyah tidak membicarakan tentang buku-buku, tetapi membicarakan makna yang terkandung di dalamnya. Itu dia yang dimaksud ya Allah. Oleh sebab itu cukup dengan perkataan la ilaha illallah yang kita pegang adalah satu hadis.
Abdul Makultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Yang syahadat Abdul tersebut kata Nabi adalah sebagaimana orang-orang yang dahulu kalau menyebut la ilaha illallah. Cukup dulu la ilaha tinggal dulu kata sing habisan. Nah kalau usah orang yang banyak. Dan kita mengerti tentang hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan jelas di dalam Al-Quran. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah beserta kamu di mana kau berada. Kita harus dicari. Kalau saya belagai itu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah beserta kamu. Aina ma kuntum di mana juga kamu, aku dengan dia kata Tuhan. Karena aku yang menjalankan mereka, aku yang melibatkan mereka, aku yang mengatakan mereka. Sebut saja namanya yang berdasarkan hadis. Baik hadis maupun ijma ulama itu dibaca. Jangan khusus seorang guru memberikan pengertian kepada muridnya. Kalimat itu kalimat yang paling berat. Itu bukan. Itu damai gaib. Itu menunjukkan dia Tuhan. Misalnya kalau kita orang tahu di dalam ilmu syaraf, fa'ala fi'il madhi, damirnya huwa. Damir fa'ala dua di dalamnya. Lalu dikeluarkan dua itu lalu bagi pengarang jaitun. Jadi fa'ala jaitun. Nah itu disebut fa'alallah. Jadi Allah aja yang disebut kalau lagi hukum itu. Ini ulama mana kalau anak melihat kitabnya akan berdebat sama adik batik-batik. Kalau pengen jago-jago ulama yang bertempuran di mana-mana kalian nak berdebat. Nah jadi masalah itu jangan dibaca. Nah yang dibaca oleh macam ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau itu jangan dibaca damir. Damir itu anaknya di dalam tersembunyi. Misalnya kita umpamakan fa'ala itu di dalam pengertian ilmu syaraf telah memperbuat, ia telah memperbuat. Nah, ia telah memperbuat itu anak umum. Manakala dikeluarkan buah itu berbunyi jaidun, jadi fa'ala jaidun telah berbuat si jaid. Jadi itu jualan Tuhan. Allah akan berbuat, Allah menyebut Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Coba kan baca huruf yang lain. Oh, 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 ya oh, 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 ya oh. Itu lo genjot. Nah, jadi jangan dimudahkan. Merintahkan baca iya sudah jangan. Maka oleh itu sering datang ke tempat orang-orang yang tahu dalam pengalaman mengenai hal yang berkalian dengan mereka. Mereka itu cuma sedikit toh. Naqsabandiyah, Tajariyah, Bimaya, Al-Quraidiyah, mereka Al-Qadariyah, Samaniyah, nah Junaidiyah itu banyak. Oleh sebab itu pemahaman orang ahli tarekat masing-masing cara dan teknik agar semua muridnya itu mendapat suatu rahasia tentang Tuhan. Bagi kita yang masih awam, cukup aja la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang bersembah melainkan Allah. Orang mengatakan tidak juga wujudnya nyata. Tuhan itu tidak wujudnya nyata dikatakan adalah yang tahunya. Adalah nyata Tuhannya. Allah itu disebutkan dengan dua, dengan dua. Semua undangannya adalah rahasia pengetahuan dan ilmu pengetahuan atau iman. Nah, jadi dalam hal yang berkalian dengan masalah. Nah, malam ini malam menuju Al-Quran. Turunnya Al-Quran. Ya. Di mana turunnya Al-Quran itu? Di salah satu bukit. Di daerah daerah Arab yaitu di Mekah. Sebahagian mengatakan Jabal Nur, gunung Jabal Nur. Dan di Jabal Nur itu kalau kita masuk di dalamnya, kita akan melihat Ka'bah di dalam satu lubang yang kecil.
Dan kalau kita melihat ke sebelah barat daya, di sanalah dinamakan Gunung Jibril. Dan kita dulu pernah melihat di dalam Jabal Nur Masuk, dan di Gunung Jibril pernah naik. Di Jibril pada waktu itu meminta apa yang dipelajarkannya kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi Nabi Qori'in, aku bukan ahli membaca, kata Nabi. Kemudian dengan demikian disitulah turunnya wahyu pertama. Di surat Al-Iqra itu turunnya wahyu yang pertama. Bagaimana Jibril pada waktu itu bertemu dengan Rasul. Hai Muhammad, pada saat ini aku datang kepadamu mengantar firman Allah. Apa? Jibril ada dalam itu ini apa segalanya. Nah oleh sebab itu di dalam pengajian ilmu pengetahuan yang berdasarkan agama harus open, terbuka. Ilmu syariatnya terbuka, dalam ilmu tarikatnya terbuka, ilmu hakikatnya mesti terbuka, ilmu ma'rifat tentang ketuhanan tentu terbuka. Hal itu mudah bagi kita cari kepada guru-guru yang ahli di dalam memberikan pengertian ilmu syariat maupun ilmu ma'rifat pengenalan kepada Tuhan yang bersifat hakikat ketuhanan. Jadi Tuhan itu kan harus dicari-cari. Kalau kan mau hubungan lalu Tuhan mencungkung tadi sambil doang. Kalimat itu kalimat adalah domir. Jadi di dalam anaknya, di dalam hati. Arti damai itu kan boleh dikuyak, kalau disawar. Jadi rahasia tentang manusia dengan Tuhan cukup dengan kalimat la ilaha illallah. Tuhan sudah menyatakan dalam Quran, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu itu Tuhan yang satu. Dan kalau kita ingin memahami tentang hal-hal ma'rifat ketuhanan, sangat banyak dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang ilmu ketuhanan. Satu ayat yang kita pegang, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu ayat Quran. Wa huwa ma'akum, dia Allah serta kamu aina kuntum, di mana juga kamu berada. Sekarang kamu malam ini berada di dalam peringatan menuju Al-Quran. Ada Tuhan apa enggak? Ada. Kalau ada ini mereka berjalan kemana? Nah, ada berjalan di mana? Lalu di dalam sifat 20 dinamakan ta'alluq kode. Ta'alluq kode. Kodrat, jadi kalau mengangkat batis Tuhan menakluki tidak kuasa mengangkat batis dan sebagainya. Jadi semua apapun yang diterima Rasulullah pada malam menuju Al-Quran semuanya bersifat kegaiban Tuhan, tidak ada menyata. Cuma Nabi Muhammad mengerti dan tahu tentang kehampiran dirinya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Nabi berkata dalam suatu hadis yang paling utama dan paling abdul maqul Tuhan awan Nabi dan Qabli la ilaha illallah. Ini hadis sahih. Abdul sabda dalam maqul Tuhan yang kau kata la ilaha illallah. Tidak ada di dalam itu menyebutkan hubungan, tidak. Jadi la ilaha saja. La ilaha, tiada yang mewujud, hanya Allah. Tiada yang disembah, hanya Allah. Nah, jadi kalau kita renteng di dalam ma'rifat tentang Tuhan, tiada aku bergerak kalau ada Tuhan menggerakkan batinku. Tidak aku melihat kalau ada Tuhan melihatkan aku. Tidak aku mendengar kalau ada Tuhan mendengarkan aku. Renteng sifat 20 pas. Mana rentengannya? Qudrat artinya kuasa Allah Ta'ala. Kita pun kuasa, Allah Ta'ala pun kuasa. Kuasa kita dikuasakan Allah Ta'ala. Lalu kuasa, itu aja pedopornya. Iradat
artinya berkehendak Allah Ta'ala, kita pun berkehendak, Allah Ta'ala pun berkehendak. Jangan menyalahi pada sunnah, jauhin sunnah menyebut. Alaikum bisunnati, kata Nabi, wa sunnatul khulafaur-rasyidin. Ikutilah perjalanan itu dan perjalanan khalifah-khalifah. Jadi segala pelaksanaan perjalanan Muhammad itu sebagai contoh yang mengajarkan kepada umat Islam agar ia benar-benar memegang apa yang dikatakan oleh Muhammad, apapun yang dinyatakan oleh Muhammad. Itu yang dinamakan sebenar-benar umat. Nah, itu jangan orang yang tidak begitu paham. Jadi apa yang kada paham? Bahaya. Banyak orang yang bilang, nah, dari semalam 2 ekor, nah, kenapa buruan? Kan pelajaran keburuan melajari ilmu hak. Maksudnya kada tahu. Nanti maksud aku Allah luarnya. Padahal itu singkatan daripada makna yang dimaksud Allah. Ana huwa, alifnya ana, hanya buat aku dia, kata Tuhan. Aku dia. Itu perkataan Tuhan. Nah, jadi oleh sebab itu berhati-hatilah di masa sekarang ini mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hakikat, hal yang bertalian dengan tarekat apapun segala-galanya harus ketahui dulu benar-benar. Karena tarekat itu memang silsilahnya sampai pada setingkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik tarekat Naqsyabandi, Samaniyah, Qadariyah dan lain-lain. Nah, macam kita awam ini kadang belajar tarekat, belajar. Lalu kita barang orang baru. Kenapa Nabi diperkuat dengan satu? Kenapa? Karena Al-Quran itu satu kitab yang dipegang oleh Nabi itu buktinya di langit dunia, di langit pertama. Perkataan Tuhan pada waktu itu yang menerima adalah Jibril. Macam apa kata Tuhan? Seorang pun juga tidak tahu. Berhubung karena nabinya orang Arab, maka pada waktu itu segala maksud Al-Quran itu disambung atau dibuat dalam sunduk peti di langit pertama, kemudian dibahasakan dengan bahasa Arab. Apa anda pernah lihat? Langit pertama ada. Apa anda boleh jalan seperti ini. Turun ayat demi ayat sesuai dengan terjadinya apa di tanah Arab pada waktu itu semuanya. Nah, di dalam hal yang bertalian dengan Ramadan dijelaskan oleh Tuhan, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana orang yang dahulu kalian berpuasa. Dan puasa apa yang puasa apa maksudnya sebenarnya? Puasa itu adalah menguasakan seluruh apa yang menjadi keinginan, yang menjadi faktor kehidupan manusia, makan, minum, syahwat dan sebagainya itu kan faktor kemanusiaan. Jadi oleh sebab itu dengan adanya puasa di dalam hati tidak boleh terisinya kemauan-kemauan di dalam lingkaran puasa dari jam 6 jam 4 tanggal 5 sampai tanggal 5 itu jangan ada apa-apa di dalamnya. Karena oleh sebab itu kita ada boleh dalam puasa itu menyiapkan berdulu. Ini muka dikata kenapa tangan kiri kita? Iya ini namanya nih puasa, nih puasa itu. Pasal jangan kita ini puasa. Itu jangan dan kayak itu. Kita orang puasa jangan bicara kayak itu karena selalu tenang, tenang. Ada pikiran apa-apa. Anak ini kagak. Kalau ini bercelah, berkumpul macam-macam kelihatan bulan puasa itu. Tanda-tanda makan kita kalau bina putih, bina berarti, bina apa kena yang nanti anaknya. Malam kita sabun tembak. Tidak ada suatu timbul gerakan-gerakan yang tidak begitu baik. Gerakan nafsu dan keinginan syahwat tidak ada.
puasa yang sedemikian itu yang mahal artinya kepada Tuhan. Yang mahal artinya kepada Tuhan. Kenapa jadi mahal? Karena orang-orang yang puasa itu sudah dikatakan oleh Tuhan. Asal puasa itu dikatakan oleh Nabi. Asal katakan itu dari Tuhan. Asal muli wa anak ajizi. Puasa itu untukku wa anak ajizi dan aku membalasnya langsung. Itu hadis Nabi pegang. Asal muli wa anak ajizi. Puasa itu bagiku untukku kata Tuhan. Jadi kalau untukku puasa itu benar-benar kelas. Wa anak ajizi dan aku yang membalas. Balasan Tuhan lebih. Apa balasan Tuhan? Pertama hari kiamat yang begitu hebat. Temperatur panas tidak bisa diukur dengan ukuran. Kalau panas di Indonesia masih bisa diukur dengan melalui satu ukuran-ukuran yang dipakai oleh badan teknologi. Dia tahu sekian ukuran panas di wilayah Banjarmasin. Nah sekian ukuran di Jawa dia tahu. Tapi kalau hari kiamat pada waktu itu, pada waktu hari kiamat nantinya, matahari itu rasa terjangkau. Terjangkau akan terjangkau. Nah, ini. Nah, ini. Panasnya luar biasa. Tapi karena puasanya luar biasa ikhlasnya, tidak ada terasa. Baginya panas tapi sejuk dan nanas dan dingin. Nah itu. Jadi puasa itu jujur api-api puasa. Jangan kada api. Karena itu tidak boleh tidak. Hari kiamat itu dihalau. Nah, perkataan halal apa? Karena pada masa menurut satu riwayat yang diriwayatkan oleh Nabi, masa itu andaknya di Jabal Arafah, di Gunung Arafah. Alam arwah itu andaknya di bawah sumur Jamjam. Itu menurut satu hadis. Jadi Arafah itu andaknya hari masa. Jadi perkataan hasar yang suruna mereka dihalau kurang bagi-bagi. Karena bagi-bagi ini kita masih di bagi-bagi. Dunia sudah hancur dan rusak. Tuhan kembalikan apa badannya yang ada di dalam kuburnya. Ruhnya dikembalikan ke dalam badannya. Kemudian pecah kubur itu. Bangunan orang ahli kubur semuanya. Wayak suruna dan mereka akan dihalau. Yuk, sana, harapan. Nah, berjalan. Jadi macam-macam yang berjalan itu pulang, lain-lain. Ada yang berjalan lawan muha, mana anak muha berjalan, murid setungging. Ada yang berjalan pulang lawan betis, jadi repot modelnya. Ada yang pakai esok, macam-macam gawin hidup. Nah, itu nama esok ada juga. Nama tinggal ada juga macam-macam lupa menurut pekerjaan masa hidupnya. Nah, besok. Nama tinggal ini siapa? Ya orang menghantam pisang kan. Pisang keburuan dia namanya juga. Nah, itu keburuan pertanyaan pisang dia habis ternyata dengan kami pakai ekor ternyata. Nah, besok. Itu hari kiamat. Hanya sampai Arafah. Di mana orang-orang yang baik menyatakan Tuhan yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani dan dalam Al-Qur'an. Dihalau orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa kepada Tuhan, masa hidupnya menyuruh perintah Allah menjauhi larangannya, hal keadaannya wab dan kehidupan yang kafir, mereka dengan bertunangan. Jadi beratan itu bertunangannya mudah-mudahan kita bertunangan bertunangan kan yang bertunangan ini kan bertunangan itu korak tunangannya. Nah, yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wabdan. Pada hari yang dihalau manusia itu adalah orang yang
dan hal keadaannya ayo kanan diletakkan batu undangan. Nah, jadi kurang penyembah ya, kurang ibadah, kurang tarawih, macam-macam itu sebenarnya batu undangan hari kiamat. Cuma puasa itu pelihara. Apa yang dipelihara oleh puasa? Mata. Mbak lalu si galuh mata nasi. Mata. Pijit. Nang di belakang pulang, nang si galuh nih pulang, nampai dan itu nah aja minta. Nah aja. Malam kena kita pada minta. Itu namanya kurang menyampaikan kejahatan dengan orang mereka. Padahal mereka kadang kaya, mereka rusak nih. Jadi hati-hati. Oleh sebab itu orang beriman dengan malaikat. Kita beriman dengan malaikat kadang amantu billah, beriman lawan Tuhan, beriman lawan Rasul, beriman lawan malaikat. Beriman lawan Rasul kita beri selawat. Beriman lawan Tuhan kita mengikuti perintahnya. Enggak. Beriman lawan Quran kita membaca Quran dan sembahyang. Beriman lawan malaikat akan diberikan kehendak. Maka malaikat ini membayar. Bima rotibun nakib. Di bahu kiri, di bahu kanan ada dua malaikat rakib dan yang kiri lawan. Ini. Rakib keluarga. Habis rakib dan akib, kemudian diambil oleh malaikat Israel melakukannya. Malaikat orang. Nah, malaikat Mikael di dalam rukun iman menghalau rezeki. Dia tidak dikatakan Nabi Teri lantaran si Mikael. Anda tahu mata duduk mengikuti ada datang dia orang mandiri bisa masak macam-macam. Lapan niatnya orang berhabangnya macam-macam. Sekalinya bacaannya mamolak. Itu Mikael. Nah, oleh karena manusia kesusahan di dalam dunia ini tidak beriman dengan adanya malaikat. Orang yang susah dalam dunia tidak beriman dengan malaikat. Adakah pemberatan dari pakai harum malaikat? Ada. Maka itu beriman lawan malaikat, percaya lawan malaikat. Kalau percaya dengan Jibril, membawa perintah. Hadirai Jibril, kita hadapi Jibril alaihissalam al-Fatihah. Hadirai percaya. Tuhan kan hadirai Tuhan al-Fatihah dari doa kita. Baca pada doa percaya. Boleh Al-Fatihah dari doa kita itu Tuhan. Al-Fatihah dengan berarti Jibril alaihissalam. Al-Fatihah dengan berarti Mikael alaihissalam. Nah, kok karena saya di guru benar-benar mana luar biasa guru. Ondok ada bisik, amal ada bisik, ini apa ini? Aku kok lawan Mikael. Hari-hari Fatihah dibaca 5, 10 silakan dilatih Mikael alaihissalam. Allah yang banyak sinar Allah doa ya. Ada tampilan garing dari 100 juta. Garing dari 100 jutaan yang mendepan. Yang Mikael mengalir di dalam juga dengan pertemuan. Itu Mikael. Ini ada orang baca pengeran Mikael. Ada. Dulu mana mengajari ada. Nah, baik beriman dengan Jibril, adapun malaikat itu 10. Itu aja namanya. Pertama Jibril, kedua Mikael, ketiga Israfil, keempat Israel. Coba menciptakan ibu-ibu Israel. Ada zaman hampir yang umurnya 83 sudah. 83 umur, tahun 27 lahir, 83 umur sudah. Banyak ambil pokoknya orang. Macam itu. Jibril alaihissalam al-Fatihah.
Wala hadrati Mikail alaihissalam al-Fatihah. Wala hadrati Israfil alaihissalam al-Fatihah. Nah, rumah malaikat Israfil ini kurang-kurangan di lautan supaya jadi dipilih angin. Nah, itu Israel. Nah, aku bisa datanginya ke rumah sakit, aku 9 hari di rumah sakit. Beberapa jam itu datang ke darat awak. Itu bersurban orang hijau, baju hijau juga. Ya. Mana tuh? Siapa kamu? Anak orang di Israel. Jangan ada lebih. Jika mau mengambil rokok, lah. Ya. Antum tahu umur ikan panjang umur. Mujatnya maka pas juga panjang umur. Jadi ada yang mau sembarangan kan mesti beri-beri ada udah alim mana ada akan ada alim malahan. Padahal wajib beriman dengan malam. Aku wajib apa? Tidak boleh tidak orang itu beriman dengan malam. Jibril Ridwan penjaga surga, Malik penjaga neraka. Lamunnya karena tapal kemunyaannya salamat. Kenapa? Dalam kenapa? Ada. Minta aku hilangkan hati Israel lalu terang Al-Fatihah baca 10 kali, jangan kenen aja nanti dulu. Belum nak hidup lagi. Bini gua balon. Jadi ini bukan menyangkut bini gua nyampe bocor. Mikael. Nah, jadi ini Jibril dan ini dari Fatihah. Jibril, Mikael, Israfil, Rakib, Atid, Ridwan, Malik. Namun yang diberi Fatihah hanya menulis hari kiamat siapa yang menjadi saksi. Kiraman Atibin, 2 orang malaikat Rakib dan Atid menyodorkan dokumentasi 2 buku kebaikan dan kejahatan di muka pengadilan Tuhan di padang mahsyar. Sekarang apabila kita berdekatan dengan para malaikat, insya Allah kita diselamatkan. Hai Tuhan, Dia sangat baik kepadaku. Tiap waktu Dia memberikan Fatihah kepadaku. Mohon ya Allah ampuni Tuhan. Mohon salah. Bila kita baik lawan polisi, menangkap, tapi baik, lalu sumpah. Ada harapan ditangkap oleh polisi ini. Sumpah. Anak polisi. Nah, jadi itu. Jadi Jibril mengalir Israfil Rakib pasti kedua Nabi. Nabi sudah bergerak. Sudah. Malaikat sudah. Nabi nang karung 25 ada nang ada juga. Tak ada. Adam ini nomor tadi Ibrahim dulu Ismail setiap bayi Musa dia satu dia tahu suruhan dia semua karya dia di semua apa yang enggak ada nenek. Jadi apabila banyak kawan, kalau kita ditangkap kurang banyak kawan, selamat kan? Di antara kawan mesti ada membek. Nah itu. Jadi oleh sebab itu kita percaya dengan para malaikat, kita percaya dengan para rasul. Rasul kita percaya, para aulia kita percaya. Macam si Abdul Qadir Jailani, Syekh Ramadhani, Syekh Mahdud Qurqarawi, Syekh Firdaun, semuanya itu orang aulia. Orang yang dekat dengan Tuhan dan dia makam mukarrabin, makam yang dekat dengan Tuhan. Nah, maka oleh sebab itu di dalam bulan puasa ini paling tepat. Karena ayat yang dibaca oleh anak buah kita tadi, apa katanya? Inna anjalnahu fi lailatul qadr. Bahwasanya kami turunkan suatu malam itu, malam yang ditakdirkan oleh Tuhan. Siapa itu? Lailatul qadri khairun min alfi syahr, sangat jauh malaikat itu. Turun itu kalau malaikat terbang di udara di antara langit dan bumi. Malaikat itu berjalan di antara terbang
Macam apa ya orang Tauban hanya berdiri itu. Kenapa? Bakujur namanya. Apa kata malaikat-malaikat? Ya ayyuhal ghafirun, hadhil lailatul qadar. Itu yang bersuara, malam ini malam Lailatul Qadar, malam yang ditakdirkan, dan lebih baik daripada 1000 bulan. Di 1000 bulan itu lebih baik, artinya kalau kita amalan 1000 bulan. Jadi menurut pendapat Imam Ghazali rahimahullah taala dalam kitab beliau, orang bertanya, "Hai Ghazali, malam apa sih turunnya Lailatul Qadar itu?" Maka dijawab oleh Imam Ghazali, tiap-tiap malam yang ganjil, separuh yang ganjil pasti itu. Pertama kata dia 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Menurut dalam ramalan secara ilmu hisab, Lailatul Qadar turun adalah malam 25. Jadi malamnya malam 17. Malamnya malam 17. Coba hitung 17 malam apa? Malam Jum. Sabtu 18. Ahad? Hah? Nah hitung malam berbeda malam 25. Jadi malam 25 kalau perhitungan dalam ilmu hisab, Lailatul Qadar turun. Apa yang dibawa Lailatul Qadar itu bendera. Bendera bertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Warnanya hijau, tulisannya kuning emas. Di bawahnya 4 bendera. Sambil ingat ya ayyuhal ghafirun, hadhil Lailatul Qadar. Malam ini jangan lupa lawan Tuhan. Malam ini malam Lailatul Qadar. Diucapkannya karena lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi dalam amalia, nah amalia jika kau 100, jika salawat 100, jika 100 malam ini kan 20, menyebutkan salawat 100, jika 100, dari 100, dari 100, lima itu sampai cuma 100. Macam itu orang ini kadang balik ke rumah karena lo ngantuk mati aja lo. Kayak orang ini ada beberapa amalan. Jadi bulan Ramadan ini kalau diambil ditinjau dalam segi makna dan pengertian harfiah secara huruf, roh itu maksudnya rahmat, mim itu maghfirah keampunan Tuhan, dotnya duminallahu alladziina amanu fi rizqihi, dijamin Tuhan rezekinya bulan puasa. Dotnya alifnya amanun min ajabil qabli wa ajabilna, bulan puasa maksudnya amal dan amaliyahnya mereka lepas daripada kita. Nunnya nawwarallahu qulubahum, bergantung cahaya hati mereka. Itu makna roh itu rahmat, mimnya maghfirah, dotnya duminal alladziina amanu fi rizqihi, dijamin Tuhan rezekinya. Nah, tetap. Jadi dalam hal itu mengenai puasa itu bukan sedikit, maksudnya bukan sedikit kandungannya di dalam itu. Di dalam puasa itu pertama memuasakan anggota tubuh, tangan, batis. Jangan kena makanan mau nyumput jambu buruan di bawah tubuhnya jambu buruan dan kayaknya. Nah, aman-aman dia air itu kan, karena jambu sikit airnya tak hukum saja. Nah, umat pada ini maka airnya maju itu. Ada paling gelap. Jambu buruan habis dibuat tahu kayaknya. Apa aja. Nah, jadi segala-galanya itu kita perintahkan. Jadi baca sekolah mengutuk sekolah. Untuk berbicara dengan secara benar. Jangan seharian untuk
habis ini itu habis jatuh dan pulang karena macam itu ngomong bulan puasa pelihara mulut diam yang bukannya Bapak kalau anak Bapak seadanya banyak apa nanti makan-makannya hari yang bulan puasa karena kita bisa jamnya ini duitnya 100 nah terus sampai ke meja pergi dawang jadi segala sesuatunya itu dipelihara dan dipelihara malam-malam yang begitu baik. Ini 17, 21, nah begini malam. Kalau usia 21 surat berkata, malam beberapa malam ini adalah baru, kalau baru jadi malam hal pisahin lebih baik daripada sering karena pada malam itu ruh-ruh mukmin terbang juga dengan para mereka terbang roh orang beriman yang di alam berjah keluar dan pada malam-malam bulan puasa dan siang bulan puasa dibebaskan orang-orang pesakitan ada kan ini belum masuk neraka lagi belum cuma siksa alam kubur lepas ini kalau bulan puasa sampai tapi bangun bulan puasa diketanya pulang dengan mereka jadi karena berjah itu terbagi dua pertama berjah orang yang beriman baik turun nabi kedua berjah yang tidak beriman itu api semua menyala jadi hati-hati jadi banyak habis si anu ke dalam kubur ditanya menemukan agen maka buka siapa pun kamu menafikan siapa nabi kamu menjadi produk alaika apa yang diperlukan Tuhan semua yang lima waktu di kamu cukup lima waktunya semua nah malam hari itu puasa kan itu nah ditakoninya oleh mereka mana kalau ditakoninya di dalam alam kubur sudah diketahuinya jadi hati-hati kalau jadi aku macam itu bukan memang kalau sudah berarti saya menjahat mati dan muda semua nantinya maka mati kata kamu kamu itu mati itu perjalanan Allah tapi sembahyang ada puasa ada apa ada semua ada jadi hati-hati jangan dianggap mati itu sutil gampang lah Iblis dalam percobaan mati karena Iblis bersahabat dengan Israel hai Israel coba kena aku nih dicoba-coba apa ini mati jangan mulai sakit nanti kan ada hanya Iblis nanti kita coba kalau tentang sebelum elek jangan kadang coba ayo tak coba-coba main sudah dicabut di bawahnya di Israel di bawahnya di antara surga lawan neraka itu namanya itu jadi mana sebelah apa nih nah itu neraka harus bekerja nah aku datang di berjahnya dianggap di berjah jangan pengakunya banyak mengisi surga pada hulunya elek ada di bawah oleh Israel mau surga masuk ya tanda itu tidak bidadari menggurak di dalam oh jadi Idris keluarlah kasih la izin Allah tidak ada izin Tuhan engkau tidak boleh bertahan di dalam surga karena engkau baru mati hanya percobaan mati pada bisa aja jangan keluar lagi keluar lagi apa karena dia tak ada keluar ya karena mati kan ada 2 kali yang kita kali aja nah bukan 2 kalinya yuk benar apa kan ada izin Tuhan keluar dan besok-besok kan bidadari lah itu bahaya tak menolong bini di rumah bagus tulisinnya Pak malah kasih boleh, ayolah kasih aku izin Allah Ta'ala jangan sampai
sampaikan durhaka lawan Tuhan boleh dikembur mati, hanya percobaan mati. Ayo kalau macam itu boleh di bawah sudah itu bangkainya ketika harapan itu bangkai itu dan di bawah boleh ditanyakan dari kepala dan kepala ditelan-tanakannya. Masuklah engkau wahai roh Nabi Idris alaihissalam, masuk dengan izin Tuhan melalui pernapasan. Jadi kita mati nanya melalui pernapasan ini. Apabila mati keluar di ubun-ubun, mati kadang. Apalagi keluar di ruang murid, apalagi keluar di enem. Tahu ada enem? Yang beradu ada. Kalau di situ ada baik tak? Nah, keluarnya nafas. Roh kita keluarnya di nafas yang paling baik. Oleh sebab itu perkataan Rasulullah dalam sebuah hadis, man abrajan nafsa bi ghairi dzikrillah faqad mata aw hinjir lunal bakar. Siapa yang mengeluarkan nafas keluar masuknya tidak ingat dengan Tuhannya, maka ia mati sebagai mata, bukan mati sebagai babi, bukan ia mati sebagai sapi. Nah jadi masih babi. Jadi udah menarik atas apa bunyinya? Bukan guna membawa. Ini gitu. Allah. Di jantungnya juga. Nah, tek. Nah, ini dua tek. Orang berjalan jangan melatih itu. Namanya kamu kempes. Nah, itu keluar masuk kita itu dan rahmat Tuhan keluarnya. Sudah masuk bangun ya guys. Wah, nanti mau apa? Sakit banget mati boleh. Kita nih awal masih sakit aja lagi apa? Sama lawan 70 kambing nanti kuyak kepala. Sakit banget sama orang kambing di kuyak kepala. Lagi hidup-hidup kuyak kepalanya juga. Sama lawan menjadi sakitnya 7 kali. Sakit benar sekali Allah. Apakah orang yang lain daripada demikian? Kata itu. Siapa yang ibadahnya kuat seperti kau selamat. Dan mereka pun belum tentu juga seperti kau, ini hanya percobaan jalan kau. Nah, jadi kita duduk-duduk kita takwa, kita mana ya. Nah, jadi oleh sebab itu hal yang sedemikian itu alam berjah sudah ada. Kalau kau pernah berkata alam berjah ada alam berjah. Siapa di tengah-tengah alam berjah yang baik itu? Nabi, para aulia, wasolihin dan orang-orang yang ahli. Siapa di tengah berjah itu? Siapa Tuhan? Abu Jalal, macam-macam. Tuhannya di dalam alam berjah. Jadi kita orang Tuhan itu berdoa jangan. Oleh sebab itu, apa sebab maka manusia masuk ke dalam alam berjah perhatikan karena dari amalia. Jadi amalia itu sangat penting. Zikir baca, selawat baca, taubat baca. Kita kadang-kadang tidak membaca selawat kepada Allah. Padahal man sholla alaiya sholatan wahidah sholla alaiya sholatan. Siapa yang mengucap selawat lawan aku 1 kali, kata Nabi, aku membalas 10 kali. Nabi mendoakan selamat kepada umatnya. Jadi kita berdoa mengatur pegangan kita itu. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, kata Nabi, siapa yang kasih kepadaku beserta umatku. Macam apa orang kasih dan cinta kita menuruti apa hal PR perbuatannya Rasulullah, kita laksanakan semua kita berzikir, bertobat dan sebagainya. Itu kita laksanakan. Menurut perjalanan Nabi, itulah orang yang cinta kepada Rasulullah. Man ahabbani
siapa yang mencintai aku, aku beserta umatku. Satu hadis, man ahabbani wajabat lahu syafaati. Siapa yang cinta pada Nabi, aku yang membantunya pada hari waktu dia. Syafaat bantuan Nabi. Jangan kita Tuhanku, di Tuhan itu di dalam aku ini nenek, tapi Tuhannya, ampuni kami baik saya mana orang Tuhannya, karena engkau menyayangi aku Tuhan saya ini Bang, umatku yang ini nah, walaupun banyak dosanya ampuni Tuhan, bisa dosanya, jadi aku minta kepada Tuhan bantuan ini supaya memberi ampunan. Iya ya Tuhan yang Muhammad. Aku berikan syafaat sebagaimana kau aku mencintai kau dan aku juga cinta pada kau dan kau cinta pada umatmu. Masuk surga. Ini jadi orang Nabi itu jangan durhaka. Nah, orang membaca selawat jauh-jauh orang menyawa. Nah, orang bangsa orang bang di masjid jauh kan pada kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa kita namanya? Sahur dan asyhadu an la ilaha. Orang cinta dengan Tuhan dan cinta dengan Nabi. Siapa yang cinta kepada Nabi, mereka masuk surga. Ikan untuk sudah disampaikan buku tentu bukan disaudarakan mungkin di penengah di hadapan Tuhan. Para malaikat menghadiri, para anbiya orang bersalin menghadiri, para anbiya menghadiri. Dibaca ulang si anu sama orang di bawah kuping, si anu sama orang menyuntan ayam bulu, si anu sama orang makan pisang bulu. Ini dalam situ tulisannya, mau sama kamu nyapu tuh. Si anu menyuntan makan buruk dijualnya apa mantan tengah adanya murah mana 5 juta makan 8 juta disuntannya motor buruk dibuatnya di motor pickup dibawanya ke Kalimantan Tengah dijualnya motor buruk tunggu buruk kan tidak tahu kerja nah tahu yang mantap berkata 8 juta mesin itu mana? Mesin lampu dijuntanya. Kira sudah nyaman. Mesin apa namanya? Mesin semua sudah. Sampai 5-6 puting sudah hilang. Sini pada kadang sini, nanti panas. Ini padahal itu malas bahaya. Buruk. Hari kiamat pun tunjuk ini Tuhan yang ngajarnya. Bangsatnya ini lah. Ya kan memang sebaik kan berkurang dulu. Dalam tukar masuk ke surga manusia. Enggak. Nih. Bapak anak masuknya masuk ke dalam hantam vitamin A. Kemudian mesin saya hantam. Habisnya mas sebulan itu. Nah, rumahnya mas. Ini umur habis, nanti bawa itu begini bawahnya dijualnya pasar. Nah, tapi mudah-mudahan yang iman itu menanja, menjadi orang gemuk saja jadi bakung. Nah itu, jadi hal-hal yang sedemikian itulah kita harus waspada dan berhati-hati tentang masalah diri. Jangan dianggap mudah orang mati, jangan. Percaya. Alam berjalan dan alam kubur. Waktu ditanya oleh Munkar Nakir, jika kita adalah tangkai kita ditanyanya roh kita, Madrobbuka siapa Tuhan kamu? Kalau kata dipelajari di mana? Datang. Mesti jawabannya Allah Rabbi. Wa man nabiyuka siapa nabi kau? Wa Muhammadun nabi. Wa ma imamuka apa imam? Wa Quran imamnya. Wa ma kiblatuka apa kiblat kau? Wa Ka'bah kiblat kita. Wa ma ikhwanuka siapa saudara kamu? Wa muslimun wa muslimat ikhwan. Guru kita karena jawaban orang kita bercadar pada kenapa kalau manusia iman itu
sama yang umur program. Nah, jadi dalam hal itu mengenai hal yang demikian, mengenai nuzul Al-Quran itu pegangan kita. Ya, di dalam surah Al-Fatihah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabul la raib itu kitab yang di dalam Al-Qur'an. Dzalikal kitab itu kitab yang di dalam lemari. Itu kitab di atas kelambu. Macam Quran di atas kelambu. Macam Quran di atas dalam Al-Qur'an. Wa raiba fihi la syakka fihi di dalam tafsir dan Quran. Hudal lil muttaqin memberikan tuntunan kepada orang yang takwa, orang yang beriman. Itu Quran. Jadi Quran itu memberi tuntunan bagi orang yang beriman. Apa tuntunannya? Ini pernah terjadi. Yang hudal lil muttaqin, Tuhan memberikan petunjuk atas orang yang takwa. Seorang pengembala di tanah Arab, di gurun Sahara yang tangguh. Dia adalah orang pergi ke Syria memperdagangan dari daerah Hijaz, maka memperdagangan ke Syria dengan memakai onta. Jadi beranak. Setelah berjalan di gurun Sahara yang tangguh, dan harinya juga terik panas dan yang luar biasa. Tiba-tiba anak bapak jatuh dari onta, jatuh ke tanah. Sudah jatuh ke tanah, dilihat ayahnya mati. Sekali dilihat awak saya pun kenal, menangis ya. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, tolong apa? Rasulullah, ya Rasulullah. Bacaan minyak dibaca. Tuhan memerintahkan saya amat cepat datang ke tempat orang yang telah gugur di gurun Sahara itu yang sangat tanduk dan abahnya hitam. Jelaskan hal yang demikian itu dalam perbuatannya. Lalu Nabi datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Sayyidi wa ya Habibi ya Rasulullah. Dia Nabi apa? Hadihi Abi. Ya aku mati. Walau badan ini warnanya badan hilang. Aku menangis hilang seperti terbakar ini ya Rasulullah. Apa anak yang diperbuat kebaikan selama ini? Abahku ini gawian sidin merencanakan duit. Nah, bila orang menyam salawi bayar 50. Bila orang menyam 100 salawi. Itu aja gawian dengan bayar duit dan ini gawian apa? Lawan sembahyang sidin kada tapi sembahyang. Nah, bujuk aja sidin maka tasbih. Tasbih buka tinggal alam jadi maka saja dan punya milik apa-apa. Jelas Rasulullah, kau bagaimana dengan ayatmu? Nah, aku sayang Rasulullah dengan ayatku. Jika ayatku ini masuk neraka, aku reda masuk neraka bersama ayatku Tuhan. Karena ayatku yang memberikan makanan hidupku. Begitu seorang anak dengan kuitan baik. Menangis Rasulullah. Demikian itu bermohon kepada Tuhan untuk menjaga Allah. Seorang yang telah mati berkujur ini dengan keadaan terbakar, merupakan terbakar, menangis berkata, ikhfi ya semua kira-kira busuk dan busuk badannya kuning kembali seperti biasa. Bagaimana Rasulullah ayatku, apakah dia masuk surga atau tidak? Tidak apa-apa lagi. Dia mendapat sepatu hari kiamat dan dia mendapat sepatu pada waktu dia mati dalam perjalanan. Di tangan Rasulullah meninggalkan tempat. Nah, jadi bersih awak Nabi itu juga kalau kita berkata kita ini banyak orangnya yang suara entang-entangnya pada
ya kalau kita memperbuat minta ampun jangan pada minta ampun, berbahaya, hilang nanti. Nah, jadi hal yang sedemikian itulah dia menyukuri seorang anak itu kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan rahmat kurniamu, dengan berkat Nabi Rasulullah SAW yang mana ayahku kembali sebagai anak dan mohonlah ayahku ini dimasukkan ke dalam surga atas pemeliharaanmu ya Allah dengan berkat Rasulullah. Itu hiburan bahwa Nabi dengan setinggal berdoa kepada Jibril. Maka ada orang kabulkan berdiam itu. Ya Allah ya Tuhan, kabulkan bila akan saya Tuhan. Maka kamu kan tunggu mencari bertanya ada karena doa mustajab. Jadi doa yang mustajab itu apa? Dengan soalnya mustajab itu dengan ya Allah ya Tuhan, demi kebesaran Rasulullah SAW yang ia Nabi ya Allah, berikan akan dapur rahmatmu Tuhan. Itu macam itu Nabi yang bertinggal. Karena Nabi sendiri berkata dalam satu hadis, ana qasimullahu rawahu Bukhari wa Muslim. Akulah yang tukang bagi rezeki, Allah yang tukang balik. Ini tukang bagi rezeki itu, jadi jangan baca selalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah. Minta kebahagiaan dia Rasulullah Nabi berarti kan sudah dibahasakan dengan Nabi. Ana qasimullahu muti Nabi rawahu Bukhari wa Muslim. Itu riwayatnya sahih, hadisnya sahih. Akulah yang tukang bagi rezeki, Allah yang tukang balik. Nah jadi lawan Nabi, ya Allah ya Rasulullah, mohonlah urun rezeki, berikan anak urun Tuhan rezeki. Yang anak sekolah tuh negara kawan negara belajar, nangis. Tangis itu apa? Beliau belajar untuk mengharap dan mahabbah kepada Nabi. Macam itu orang terbit lagi satu cerita seorang berlayar di satu lautan yang besar. Tiba-tiba kapal itu pecah. Kemudian ada sekertas. Apa yang dibaca orang menjadi selamat sampai ke pantai? Ilahi ya karim panfir junubana bijahil Mustafa farij alaina. Selamat sampai pantai. Itu yang dibacanya. Nah jadi itu yang dibuat di tarawih saja supaya jangan ada sakitnya lagi. Ilahi ya karim panfir junubana. Dengar? Ilahi ya karim panfir junubana. Ampuni Tuhan dosa kami. Apalagi ilahi waktu itu mana? Bijahil Mustafa dengan pangkat Nabi yang tertinggi. Jahil Mustafa Nabi yang tertinggi. Farij alaina, lapangkan Tuhan atas kok, lapangkan hatiku, lapangkan kejadianku ini. Itu dibaca orang Nabi. Ya dan jadi dibuat di tarawih. Ilahi ya karim panfirunubana bijahil Mustafa farij alaina, farij lapangkan alaina atas kami Tuhan. Ramai kuring aja duit datang sendiri, keter tapi duit datang naik itu orang tapi lawan Nabi parah. Nah karena di sebelah rumah ada, kenapa jadi parah? Lawan Nabi dekat, kenapa jadi parah? Kita kadang mengetahui tentang hal ini, tentang rumus tentang hampir Nabi dengan Tuhan. Tentu kita juga hampir dengan Nabi, karena mungkin tidak hampir dengan Nabi, karena manusia adalah terbit daripada nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mungkin jadi itu Nabi pujiati. Nah ya, jadi ada di tarawih. Ilahi ya karim farij junubana bijahil Mustafa farij alaina. Ampuni Tuhan dosa kami, lapangkan punya kami. Apa siapa kasih dia Tuhan? Musa sudah puja oleh kataan Tuhan. Nah kan
dan hari-hari duduk bersalah hendak di luar duduk sampai kurang puasa ini rokok itu. Jadi apabila mana hubungan kontaknya dengan Nabi Muhammad dan Tuhan sangat dekat, apapun diterima Tuhan, segala hajat manusia diterima Tuhan walaupun sebesar kapal. Di mana keterangan yang jelas dinyatakan di dalam Al-Quran. Al-Quran turun itu apa? Hudan linnas, untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Jadi dalam Al-Quran itu semuanya petunjuk-petunjuk yang baik. Ya. Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu seorang laki-laki, kamu bukan, bapak kamu bukan, tapi adalah ia pesuruh Tuhan untuk menyampaikan segala apa yang disampaikan. Jadi nabi yang mungkin bukan sampai keluar diukur ada jadi persoalan, tapi makbul. Nah, jadi oleh sebab itu dalam adanya Al-Quran tidak lain memberikan tuntunan kepada manusia. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, memberikan petunjuk kepada manusia. Dengan petunjuk firqan itu maknanya adalah membedakan antara hak dengan batil. Jadi Quran itu lalu Furqan namanya. Bila dikatakan Furqan, isi Quran itu memilahkan yang jahat dan baik, yang baik-baik dan jahat. Nah, itu. Jadi macam itu lalu Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Furqan itu mencari antara baik dengan jahat. Oleh sebab itu orang yang mengaji Quran diberikan pahala yang sangat besar. Pada malam-malam bulan puasa, pada siang bulan puasa diberikan juga. Surah Yasin untuk apa? Untuk taubat. Segala ampunan Tuhan itu dalam Yasin diampuni Tuhan. Sambil duduk aja Yasin wa Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Diampuni Tuhan dosanya walau salam. Dan apabila membaca ijawakatil wafi'ah pada waktu asar, dibacanya dibacanya 4 kali membaca. Kalau ada subuh dalam setahun, karena mungkin itu hadis Nabi, mesti akan disubihkan Tuhan. Itu ijawakat. Tabaraknya jadi kurang tabarak itu apa? Namun kurang apa tabarak? Bulu kulit cara daging berkurang kita bentuknya anak di dalam tanah, tapi orang berapa tabarak tidak akan memakan tanah dan cacing sebagainya kepada badannya dan badannya sempurna. Nah itu yang jadi orang banyak amalan tabarak. Jadi 3 Quran itu menempatkan surutnya macam-macam. Pertama Yasin untuk menghindarkan dari perkara-perkara yang bersifat setan, jin, hantu dan sebagainya. Mengenai hal yang bertalian ijawakatil wafi'ah itu untuk membanyakan rezeki. Mengenai hal yang bertalian dengan tabarak untuk melepaskan sikap kubur dan ajab kubur. Dan orang itu sempurna badannya di dalam kuburnya apabila dia hafal tabarak. Nah jadi tabarak dihafalnya. Apa tabarak kalau dari ilmu kuasa dari berapa itu semuanya. Nah buktinya berapa? Kita bertanding tangan dulu. Nah, umur 83. Umur berapa? 40 atau 50. Nah, tangannya masih bijangannya kalau lagi. Nah, bijangannya betul. Nah, ngomongin tangannya. Sampai ke London. Nah, sampai ke London sampai nampak jalan kunjung pusat. Bagus juga, bukti ini tak ada berkurang. Nah, jadi tabarak itu menghapuskan dosa-dosa manusia. Jadi apabila orang hafal
Nah, jadi semua apa isi Al-Quran yang diturunkan oleh Tuhan itu banyak manfaat. Abdul Qadir Jilani, ada Abdul Qadir Jilani di Tuhan juga. Ada di Tuhan. Abdul Qadir Jilani itu wali kok. Tanya Abdul Qadir Jilani-nya. Abdul Qadir Jilani kenapa yang macam itu? Gimana apa lagi yang dapat yang mengarang mulu dengan mulu juga. Bedanya mau aneh. Dan mengapa jangan macam itu? Marah buka siapa Tuhan kamu Abdul Qadir maka undang namanya semua. Maka dari dalam ini tambah ini dapat diberi bukti. Saya memperdalam itu aja aneh. Nah, karena kamu kok untuk aneh, nggak pintu pak. Jadinya kalau pada pertanyaan malah jadinya. Kenapa sebabnya? Iya, nggak pertanyaan yang apa? Yang dapatnya pertanyaannya. Nah, ya biar juga. Nah, setelah itu pertanyaan. Cuma yang berpikir nanti kemudian Wama kiblat suka siapa apa kiblat engkau? Abu Qadir. Wama imam kamu pegangan engkau? Abu Qadir. Wama dinuk? Abu Qadir. Habis. Anak mengukul Abu Qadir masukkan tangannya dalam kubur. Nah itu apa namanya tawassul kepada para aulia. Jangan kada tawassul ila hadrati Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak orang meninggal tawasul karena dipadahkan di orang Muhammadiyah tawasul itu syirik. Ada wasilah. Di mana katakan wasilah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa batahu ilaihi wasilah. Ini firman-Nya dalam Quran kan cara inilah. Yang anak-anak sekolah. Hai orang-orang yang beriman takutlah kamu akan Allah. Bahwa tahu pegang oleh wanya lintakil jamaah umum siapa saja ilaihi kepada Muhammad wasilah perantara. Jika berdoa itu ya Allah ya Tuhanku demi kebesaran Nabi Muhammad Tuhan berikan urun rezeki Tuhannya firman kata itu sakit mana aneh biar bukan yang macam itu dalam hati itu benar ya Allah. Bahasa Indonesia bukan paham, bahasa Inggris kan paham juga, bahasa Arab paham juga, bahasa Cina paham juga. Kenapa? Karena menurut Cina siapa? Nah, tidak bisa menyapa. Jadi oleh sebab itu meminta bahwa Tuhan dengan jalan wasilah. Nah, jadi orang boleh bicara aku wali-wali boleh meminta wasilah. Nah, tamu wali yang lain pada Tuhan yang jawab wali. Wali panjang rambut, nah ini tuh. Mau panjang rambut boleh lah, mau panjang tak tetap boleh lah. Kalau orang kesurupan. Nah jadi dalam hal ini wasilah itu di dalam Quran ada. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa batahu ilaihi wasilah. Maunya ditakdirnya. Yang berpegang olehmu ilaihi kepada Nabi itu wasilah perantara. Ya Sayyidi ya Rasul. Lalu ada nyanyian. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu ya minallah inna musiri ina hajdahu bidam bidana itu wasilah. Nah, jadi segala wasilah itulah membawa kemanfaatan bagi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bawa wasilah lawan malaikat boleh, bawa wasilah lawan mengapa boleh. Ya Allah ya Tuhan demi menguasai ibadah sampai kemuliaan Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan yang akan makmur satu minggu kepada Tuhan. Nah, karena Tuhan dari kambang bapak mampu. Nah, boleh berwasilah bukan syirik. Nah, bukan angkat mengatakan Tuhan tidak ada kita. Wasilah itu memperantarai antara kita dengan Tuhan, bukan menjadikan Tuhannya ada beranggapan pada wasilah langsung semua orang di dalam mulut baca aja wasilah. Semua wasilah bila wasilah dibuang hilang pegangan
sunnah wajah. Semoga memberikan makan kita. Amin ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul Jibri Fa'lam annahu la ilaha illallah. La Amin ya Rabbal Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallim wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil waqti wa sallim wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil ala ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi haqqi kitabika wa waj'alna ya Allah rijhan wa rahmatan wa bina ta'ala wa mutaqabbil wa alayna anta wa bi'adim ya rahman ya rahim ya Allah ya Allah ya hayy ya qayyum ya ilaha illa anta la ilaha illa anta al-mu'min ya amin amin ya ilahi ya karim Wa